Ikut adalah pada hari itu diciptakan, maksudnya itu 6-7 hari bab yang pertama. Bagi saya lebih baik ditafsir secara simbolik. Jangan kita terlalu terikat dengan yang harfiah, yang 24 jam. Nanti ada satu lagi, supaya kamu lebih yakin. Pastor tambah lagi satu hujah tentang kenapa hari Yom itu. Waktu nanti Adam dan Hawa dilarang makan buah dari pohon pengetahuan baik, knowledge of good and evil, dan Tuhan katakan pada hari kamu makan buah itu engkau akan mati. Tapi sebenarnya Adam tidak mati. Kalau kita fikir hari itu hanya 24 jam, maksudnya kalau dia makan buah hari itu 24 jam dia akan mati. Tapi Adam hidup 900 lebih tahun setelah dia makan buah. Jadi bagi saya perkataan Yom di situ, hari itu pun dimengerti secara simbolik. Sebab bagi Tuhan satu hari itu macam 1000 tahun. Dan ini mungkin memberi maksud bahwa Adam tidak dapat hidup lebih dari 1000 tahun. Sebab mungkin dalam cara pengertian kaidah penulisan Alkitab ini, satu hari itu melambangkan 1000 tahun dalam kitab Mazmur. Dan juga kemarin itu seperti 1000 tahun, no? Yesterday is like 1000 years. Jadi saya harap kamu dapat menangkap itu. Kalau kita mengerti hari-hari ciptaan itu lebih kepada simbolik, ya, mungkin itu lebih sejajar ataupun lebih senang diterima dengan teori sains yang mengatakan bumi ini memang sudah berjuta-juta tahun usianya. Maksudnya mereka lihat kaji itu batu, tanah dan sebagainya. Dan kalau kita katakan bumi ini sudah berjuta-juta tahun lamanya, sebab Tuhan yang tahu kan, ya memang ada satu waktunya Tuhan mencipta langit dan bumi. Tetapi kita tidak tahu bagaimana. Cuma bab 1 dan 2 itu memberi beberapa penerangan supaya kita memahami Tuhan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Macam kamu belum ada soalan, jadi pastor boleh teruskan, ya, oke. Tapi sila bertanya bila-bila masa sejak. Dalam nukta saya yang kedua, coba kamu lihat nukta saya yang kedua. Pastor coba jelaskan, mungkin boleh kasih naik sedikit sebab ada 2-3 poin ini. Soal ini nama Tuhan. Kalau abjad, semua huruf besar itu dalam bahasa Indonesia Alkitab kita ini biasanya dari perkataan Yahweh. Tuhan dalam huruf besar itu dari YHWH. Dan waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ada satu kalimat mengatakan, aku tidak menyatakan nama ini kepada bapa leluhur. Seolah-olah Musa yang menjadi orang pertama mengenal Allah sebagai Yahweh, ada nama pribadi Allah itu. Cuma pastor mau terangkan di sini, kalau waktu Musa menulis ini kitab Kejadian, memang dia sudah kenal Allah itu sebagai Yahweh, sebab dia sudah mengenal Allah kan, dan mungkin tidak tahu bila waktu dalam penggambaraan 40 tahun, tidak tahu bila Musa menulis kitab Kejadian. Cuma memang dia sudah tahu nama Allah Israel itu adalah Yahweh. Dan jadi waktu dia menulis Kejadian, dia tulislah itu nama di situ, Tuhan Allah, bermula dari bab 2 ayat 4. Dan dalam nukta pastor ini adalah diantara sebab supaya kamu senang memahami kenapa nama pribadi Allah disebut di sini adalah sebab Allah akan mencipta Adam dan kemudian Hawa, dan dia akan bersekutu dengan mereka supaya Adam dan Hawa mengenal siapa Allah itu. Itulah ada is a personal God. Kalau ada nama Allah ini bukan hanya Allah atau Tuhan, itu gelar kan, itu nama, it's just a common noun kalau dalam bahasa English. Jadi Allah itu menyatakan nama pribadi dia sebab dia mau
manusia yang diciptakan yang mengenal dia secara pribadi. Dia adalah Allah, is a personal God. Adam and Eve memiliki a personal God. Mereka mengenal Tuhan secara pribadi yang namanya adalah Yahweh. Itulah sebabnya Nabi Musa menulis nama Tuhan di sini, Yahweh di sini, waktu dalam kisah penciptaan Adam dan Hawa, supaya ada nama Tuhan sudah di sini, bukan hanya Tuhan samar-samar. Sebab kalau Allah itu samar-samar, nanti bangsa-bangsa kafir, ini bab-bab yang sudah kemudian lah. Kalau bangsa-bangsa kafir pun percaya banyak ilah-ilah, Allah-Allah, macam-macam nama kan, macam Baal lah, Astera lah, macam-macam lah kan. Jadi yang Allah yang mencipta manusia dan langit dan bumi, nama dia adalah Yahweh, yang dalam bahasa Ibrani-nya yang diguna pakai sebanyak 6.800 kali dalam kitab-kitab perjanjian lama. Oke, mungkin setakat ini saja Pastor, itu dalam nota nomor 5. Oke, nomor 5. Dan nota nomor 4, ada satu kalimat mengatakan anak Seth. Ada 3 anak Adam kan. Jadi keturunan ini cucu kepada Adam, nama dia Enos, anak kepada Seth. Ini nota yang keempat. Pada waktu itu dia mulai memanggil nama Tuhan. Jadi macam keturunan Adam dari awal, cucu dia sudah mengenal siapa itu Allah, sebab Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh kepada Enos. Dan kenapa Pastor tulis perkataan dia tunggal dalam nota yang keempat? Sebab kalau dalam bahasa Malaysia itu tidak begitu jelas. Coba kamu rujuk bab 4 ayat 26. Di sini mengatakan waktu itu orang mulai, macam semua orang. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani adalah singular he. He began to call on the name of the Lord. Maksudnya Enos. Tidak semestinya semua orang kenal Allah sebagai Yahweh. Enos, keturunan Adam, Seth, Enos dan anak-anak dia. They have a personal God. Personal God. Tidak semestinya manusia yang lain. Oke, nanti memang dalam 6 bab pertama kitab Kejadian sangat menarik, sebab salah satu pertanyaan adalah siapa yang Kain mengawini siapa? Nanti akan dijawab lah, tapi bukan malam ini ya. Jangan pergi terlalu jauh dulu. Sebab kembali kepada bab yang kedua, masih oke kah itu? Coba oke. Ya. Ya, betul. Tadi terima kasih ya Deacon John. Saya terus menjawab soalannya. Ya, memang kalau binatang itu Allah berfirman, tuh saya mau jelaskan tentang kenapa ada bab 2. Bab 2 itu menceritakan secara lebih terperinci, secara lebih detail apa yang Tuhan lakukan pada bab yang pertama. Okay? Contohnya, bab yang pertama pun sudah katakan manusia dicipta serupa dengan gambarannya Allah. Okay? Tapi bab yang kedua baru dalam ayat yang ke-7, Tuhan ambil itu debu dari tanah dan dia bentuk Adam dari itu, dan dia macam menghembusi nafasnya ke dalam hidungnya dan dia menjadi makhluk yang hidup. Ini semua dalam bahasa Ibrani pun cukup menarik juga. Jadi untuk pertanyaan John dalam, kalau kamu boleh baca itu, memang benarlah hanya manusia yang dihembusi nafas hidup dari Allah. Kalau ciptaan yang lain hanya firman Allah. Memang manusia juga firman Allah, tapi ada kelebihan dia. Allah bukan hanya berfirman, tetapi dia melakukan yang lain. Nanti ada beberapa perkataan tentang membentuk, membina mereka. Ada 3 perkataan yang lain. Nanti Adam dan Hawa. Luar biasa ciptaan manusia. He fashioned, in English ya, he formed, he fashioned the woman out of the man. Kalau dalam bahasa English lah. Jadi jawaban saya adalah betul lah itu. Hanya manusia saja yang dapat nafas hidup dari Tuhan.
makhluk yang lain tidak. Tapi tumbuhan pun hidup, binatang pun hidup, tetapi tidak ada hembusan nafas Tuhan. They don't have a soul. Perkataan makhluk dalam ayat 7 ini adalah nefesh. Pasti ada nota juga kan? Nota nomor 6. Coba kamu, saya pun belum begitu biasa ajar melalui online. Kadang-kadang saya tunjuk-tunjuk, saya pikir kamu nampak, tapi tidaklah itu sebab saya perlu, saya bergantung dengan saudara Deacon Simeon. Terima kasih ya. Ya, jadi nefesh itu adalah perkataan Ibrani dalam italics. Dalam bahasa Yunani ada suke, soul, jiwa. Kenapa manusia memiliki nefesh? Sebab dia telah dihembusi nafasnya dari Tuhan. Binatang dan tumbuh-tumbuhan yang lain tidak ada nefesh. Mereka bukan nefesh. Sebab mereka tidak dihembusi nafas dari Tuhan. Jadi perkataan nefesh itu penting. Okay? Bahkan kalau kita lihat kalau tentang ini hidup yang kekal, kalau manusia itu semua ada nefesh, tidak mungkin mati. Satu hari orang fasik pun dibangkitkan semula dalam kitab Wahyu bab 20, tapi mereka dihukum bersama iblis, antikristus dan nabi palsu. Sebab manusia itu tidak akan dapat mati. Ada yang percaya Tuhan, bersama Tuhan hidup yang kekal. Sebab kita ini manusia memiliki sebahagian nafas Tuhan. Itu yang disebut the living soul, nefesh yang hidup. Alright, ya, terima kasih dengan pertanyaan itu. Pertanyaan itu, Oke. Saya teruskan dulu. Saya nampak Deacon John ada soalan, tapi saya akan carry on dulu. Nanti saya akan jawab itu soalan. Boleh kamu ikut sebab itu poin-poin sudah sekarang sampai nomor 7 sudah. Jadi coba saya terangkan tentang ini semak tumbuhan. Kalau kamu lihat bab yang pertama, tumbuh-tumbuhan itu hari yang kelima. Tapi bab yang kedua, dia macam memberi keperincian dia, detail. Moses gave more detail about the first creation account. Itulah saya katakan kisah ciptaan pertama dan kisah ciptaan kedua. Banyak ahli sarjana selalu mereka, kadang-kadang orang yang tidak percaya Tuhan itu, mereka ambil dua bab kejadian itu untuk mengatakan firman Tuhan ini macam salah, sebab macam banyak bercanggah. Tetapi bagi saya rasa sangat indah. Tidak bercanggah kalau kita memahami gaya penulisan dia. Dia hanya memberi detail. Yang detail di sini adalah kenapa belum ada tumbuh-tumbuhan, sebab macam Tuhan belum menurunkan hujan. Jadi dia beri satu keperincian bahwa bagaimana di antara kaedah Tuhan menjadikan tumbuh-tumbuhan adalah dia memberi hujan. So, biasanya kalau setelah hujan, kalau kamu lihat di tanah atau kebun kita, tiba-tiba itu rumput atau pohon kecil-kecil boleh bertumbuh kan? Jadi dari situlah ini, dari ayat yang kelima. Kalau kita lihat yang kelima. Tapi yang menarik dalam ayat yang kelima adalah di situ juga mengatakan belum lagi ada orang mengusahakan tanah itu. Dan kemudian dijelaskan Adam itu ada 3 kata kerja. God took him and put him. Tuhan mengambil Adam dan meletakkan dia di kebun Eden supaya dia bekerja dan memelihara. Jadi ada 2 perkataan kata kerja. Tuhan bertindak mengambil Adam, kemudian meletakkan Adam di kebun Eden itu, dan ada tujuan, dia ada his task in English, he has a task, ada dia punya pekerjaan dia, yaitu untuk work, till the land, mengusahakan tanah itu, dan juga keep or tend the land, memelihara tanah, apa yang tumbuh di situ. Adam juga jaga, macam menjaga itu. Kalau ada kebun anggur, dialah jaga itu pohon anggur di kebun Eden itu. Adam dialah pelihara itu.